Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla. Usurakum ya ahla darki, usurakum ya ahla wilayati, usurakum ya ahla nuri, usurakum ya ahla nawbati, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darin amin. Ila an qala kitab ayyuhal walad, duhai anak, karya Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatul ula anni nawartu ilal khalqi fara'aitu kulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shaquhu wa ba'du dhalika al-mahbubi yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhu yusahibuhu ila syafiril qabri thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun fatafakkartu wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yunisuhu fihi fama wajadtuhu ghairal a'mali as-salihah fa akhadtuha mahbubatan litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi wala tatrukani farida. Sudah kita bahas bahwa Hatim al-Asam kana min ashabi Syaqiq al-Balkhi rahmatullahi ta'ala. Hatim al-Asam yang sudah kita ceritakan, yang sudah kita jelaskan perjalanan dan sejarah kehidupannya. Hatim al-Asam itu tuli, tidak mendengar. Asam. Kenapa Hatim
mendapatkan julukan seorang yang tuli. Sudah kita jelaskan? Sudah? 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjaga perasaan seorang wanita, ya, ketika berada di pasar, Hatim, ya, ketika ingin menawar dagangan seorang wanita yang ada di pasar, ternyata pemilik tokonya seorang wanita mengeluarkan angin, alias akhirnya malu seorang wanita, seorang penjaga toko yang menawarkan barang dagangannya kepada Hatim. Akhirnya Hatim pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu bahwa ya ia mendengar suara, ya, suara terusin lagi. Suaranya, ya, suara ada, bau juga ada. Tapi Hatim Al-Asam pura-pura tidak, ya, tidak mengetahui apa yang terjadi, menjaga perasaan seorang wanita. Sehingga Hatim Al-Asam, ini berapa harganya? Ini sekian real. Berapa? Sekian real. Ya, kedengeran berapa, pakai isyarat berapa? Oh, ini wanita yang tadinya tersipu malu, jangan-jangan didengar nih. Ternyata orang tuli nggak dengar. Semenjak itu Hatim Al-Asam dia menjaga perasaan wanita tersebut. Ya, subhanallah. Menjaga perasaan hamba-hamba Allah sangat dianjurkan. Bagaimana menjaga kehormatan, harga diri, darah saudaranya. Coba bayangkan, ya. Perhatikan, kita bayangkan bagaimana agama menjunjung tinggi, ya, menjaga segala sesuatu yang dimiliki oleh saudara kita. Betul? Harus kita jaga. Perasaannya harus kita jaga. Ini perasaan. Terlebih bagaimana hartanya, bagaimana kehormatannya, bagaimana darahnya, harus lebih dijaga. Ajaran mengajarkan agar kita menjaga harta, keluarga, darah saudara kita. Seperti Rasul katakan di khutbatul wada'nya, di haji perpisahannya, di khutbah terakhir, Rasul katakan, ketahuilah sesungguhnya dima'akum wa amwalakum haramun kahormati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa biladikum hadha wa baladikum hadha. Ketahuilah sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram, mulia sebagaimana kemuliaan harimu ini, bulanmu ini, tempatmu ini. Masya Allah. Harinya apa? Hari Arafah. Bulannya apa? Bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah tempatnya apa? Tempatnya apa? Tempat yang suci. Masya Allah. Padang Arafah luar biasa. Jadi harus diperhatikan, ya. Beb, pengen dapat pahala jihad, pengen dapat bidadari surga, lewat depan mana? Depan mana? BSD. Kan BSD. Orang lagi lewat, ya, nggak ada salah, nggak ada sesuatu yang membahayakan, yang penyebab orang tersebut mendapatkan kerugian dan mendapatkan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan. Makanya begini, kalau saja agama mengajarkan untuk menjaga perasaan hamba-hambanya, saudaranya,
bagaimana hartanya harus kita jaga. Jangan ngambil ngebentak aja, ngebentak kan. Ngebentak aja, wah udah, ambil aja udah. Datang ke majelis taklim, bawa sendalnya Bata, mereknya Bata. Tahu nggak Bata? Kalau nggak Kafir. Datang ke majelis, ya sendalnya bagus, mereknya Kafir, Bata, apa lagi? Adidas. Suara datang majelis taklim, masya Allah, udah ini dia di sendal yang gue cari nih. Dia gue sedang nggak ada, pulang di Batak, diambil sendal saudaranya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi apa kita yang mengetahui ilmunya, jangan sampai. Kalau begitu juga kejadian apapun yang ada, nggak boleh kita tumpahkan darah saudara kita. Harus dijaga kehormatannya. Insya Allah. Mungkin pernah sudah disampaikan cerita. Ada seorang pemuda ia ledakkan dirinya. Seorang pemuda pengumuman ya di suatu tempat hiburan, warung asam atau warung asam nggak lo? Woi, anak pondok kacang, tahu warung asam nggak? Pojok. Di mana? Pojok. Pojok. Depan. Kalau alat tajir. Di belakang blow on nih anak-anak ya. Masya Allah, ngebomin diri di tempat hiburan. Akhirnya sang pemuda bertanya kepada gurunya, wahai guru, ku ingin bertanya. Iya. Pertanyaan apa yang kau ingin sampaikan? Guru, aku telah mendapatkan pahala. Ini bukan guru yang mengajarkannya. Guru tidak tahu menahu, ya. Ini pemuda datang, ya, kepadanya dan dia melihat ini sosok seorang guru, ya, di suatu tempat, suatu pengajian. Dia bertanya, wahai syekh, wahai guru, aku saat ini telah mendapatkan pahala jihad, mendapatkan 70 bidadari surga. Wah, haji bener 70 bidadari. Satu bidadari aja itu cantiknya 70 kali lipat. Wanita solehah, wanita tercantik di dunia. Ayo 70 nih, ya, kecantikannya satu bidadari, ya, kecantikannya melebihi 70 kecantikan wanita di dunia. Dia nggak usah dipikirin. Mana tuh bebe? Kejauhan. Udah jomblo pikirin lagi. Bisa. Nggak nyampe belum. Masya Allah. Ya. Akhirnya gurunya nih, syekhnya, "Hai fulan, anak muda, apa yang telah kau perbuat?" Diriku telah, ya, meledakkan tempat hiburan, tempat kemaksiatan, kemungkaran, dan kupastikan mereka sudah wafat dan telah meninggal dunia, sudah mati semuanya. Terus akhirnya, oh seperti itu yang kau lakukan, dan kau beranggapan kau mendapatkan 70 bidadari surga, dan kau mendapatkan pahala jihad di jalannya. Oh iya, hai anak muda. Sang guru memberikan pemahaman. Hai anak muda, kau tahukah tugas dan kerjaan syaitan, iblis laknatullahi alaih? Syaitan kerjaannya apa? Membujuk dan merayu manusia. Bujukannya, rayuannya kepada manusia untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia untuk apa? Untuk neraka.
Syaitan mempunyai tugas, peran penting dalam kehidupannya apa? Dia telah bersumpah di hadapan Allah. Ini syaitan ini makhluk paling luar biasa. Ini syaitan makhluk paling luar biasa. Apa? Kemungkarannya, ya, keberaniannya dia menyatakan dan mengikrarkan di depan Tuhannya. Ya Allah, ku berjanji bersumpah di hadapan akan kusesatkan anak keturunan Adam. Subhanallah. Akan kusesatkan kehidupannya. Dan berikanlah kepadaku kesempatan untuk menyesatkannya. Berikanlah aku umur yang panjang sampai aku menyesatkan mereka. Subhanallah. Lihat nih. Nih udah membangkang, udah maksiat di hadapan Tuhan tapi berikrar. Tuh, itu syaitan tuh. Udah paling beraninya orang. Udah paling beraninya makhluk kepada Tuhan, Nyambung. Syaitan tugasnya membujuk dan merayu manusia untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia, tujuan untuk menjerumuskan manusia ke neraka. Ayo, akhirnya sang guru ia berkata kepada anak muda, "Hai anak muda, kalau begitu engkau katakan mereka yang maksiat, mereka yang berpesta di tempat hiburan, ketika engkau ledakkan tempat hiburannya, tak ada satupun yang tersisa, semuanya mati. Mereka ke surga atau ke neraka?" Ini anak muda dengan pede, "Oh, pasti neraka. Udah neraka." Oh gitu ya. Lantas apa bedanya perbuatanmu dengan syaitan? Syaitan tujuannya menjerumuskan, menarik manusia neraka, dan engkau meledakkan mereka tujuannya apa? Untuk neraka. Apa bedanya? Apa bedanya engkau dengan syaitan? Engkau membantu syaitan untuk menjerumuskan manusia ke tempat neraka. Ayo, paham nggak? Paham nggak? Beb, jadi bagaimana kalau ada yang maksiat, ada tempat hiburan? Iya, kalau ada tempat hiburan, yuk kita diskusi untuk apa? Untuk menyelesaikannya dengan santun, dengan bijak. Lapor ke RT-nya, lapor ke RW-nya, lapor ke aparat, lapor, sampaikan keluhannya. Dan walaupun kemaksiatan dan kedurhakaan yang kita lihat ada, ayo ingat, misalnya kita lihat nih, ada anak muda lagi cekek botol. Tahu nggak? Tahu nggak cekek botol? Cekek botol nih. Minum. Kita lihat kemaksiatan, mohon maaf, ya. Ketika melihat kemaksiatan, diharamkan kita hancurkan sarana dan tempat kemaksiatannya. Kalau kita lihat, oh ada yang apa? Ada yang minuman. Ayo semuanya, kalian apa? Ada aparatnya, diserahkan kepada aparatnya. Terus minumannya bagaimana? Yang dihancurkan, ambil, dituang, dibuang. Tempatnya jangan dihancurkan. Apalagi tempat-tempat yang adanya. Makanya ayo, pasti antum bertanya, Habib, Ustaz, teman-teman dari Laskar bagaimana? Teman-teman dari Laskar Front Pembela Islam bagaimana? Pasti antum bertanya ya. Betul ya? Betul? Ayo, Habib pribadi pernah ya menyaksikan dan pernah bertanya langsung, dan Habib Rizik ngomong apa? Ente salah. Kalau ente datang ke tempat hiburan, ke tempat maksiatan, ente hancurin, salah. Bukan prosedurnya. Ada tempat minuman kerasnya, salah, apa salah? Botol, tempat, dia nggak punya salah.
Kenapa itu mesti hancurin? Lihat, ada minum-minum khamarnya, ada botolnya, ambil, tuang semua, buang, nggak boleh dihancurin. Tempat botolnya aja nggak boleh dihancurin, apalagi tempat hiburannya. Oh gitu ya, Beb, berarti yang ada tuh bagaimana, Beb? Nah itu dia, yang ada itulah apa yang harus kita benahi bersama. Ya, di antara kita memang semangat kadang-kadang ya apa lupa keadaan. Ini namanya kalau kita lagi sholawatan aja kadang-kadang lupa. Sholat asyik ya, geleng-geleng lupa. Ya, suaranya keras, ngangkat suara padahal baru makan jengkol. Gile baunya, bro. Lupa deh. Nah, begitu juga ya mungkin dari teman-teman kita ya, karena memang semangatnya dan harus diarahkan dan terus ayo kita makanya cari tahu, ternyata ada prosedurnya yang baik dalam pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Alhamdulillah. Oh, Beb, gimana tuh, Beb? Yang berarti teman-teman dari Laskar bagaimana? Wah, itu kayaknya bertentangan dengan yang Habib sampaikan. Oh, ternyata enggak. Ternyata prosedur yang ada ya di Front Pembela Islam ternyata rapi. Habib sendiri tanya sama Habib Riziknya, oh Nabil bukan begitu, bukan, prosedurnya nggak begitu. Memang kadang Laskar kadang-kadang terlalu semangat Nabil, begitu adanya. Paham? Enak kan kalau bertanya? Enak kan? Enak kan? Alhamdulillah. Nah makanya kita harus jaga diri kita. Kalau kita pengen dapat pahala jihad, ada tempatnya, ada syaratnya. Bukan main ngomong-ngomong aja. Iya. Ntar yang mati sudin. Mati syahid. Iya, bukan mati syahid, mati syahid. Alhamdulillah. Nah, ini dia nih ceritanya si Hatim. Si Hatim Al-Asam, seorang imam besar, dia berguru kepada seorang gurunya nih sudah 30 tahun. Terus kata gurunya, Hatim, apa aja yang udah dapat dari saya? Wahai guru, aku tidak mendapatkan apa-apa darimu kecuali beberapa hal saja. Ada 8 faidah dari ilmu, itu saja. 30 tahun kau belajar kepadaku, hanya 8 ilmu, 8 faidah yang kau dapatkan, yang kau fahami. Iya, wahai guru, itulah yang aku jadikan pegangan dalam kehidupanku. Itu kita sudah bahas semuanya. Jadi kalau kita belajar ilmu sebanyak-banyaknya silahkan, namun jadikan satu ilmu, satu hadis, satu ayat suci Al-Quran pegangan kita dalam kehidupan, semangat kita dalam kehidupan. Kalau bisa ditaruh di mana? Di wallpaper, di foto profilnya, pasang di situ. Miskin malah zaujatalah. Paham nggak nih? Ini apa namanya? Kita lihat nih, bangun tidur. Oh iya. Artinya apa? Kesian orang yang jomblo. Iya. Ada tuh. La zaujatalah. Rasulullah katakan seperti itu. Miskin la zaujatalah. Miskin seorang pemuda yang tidak ada istrinya. Kacau. Misalkan, wah Beb, saya pengen sholat duha nih Beb, bagaimana caranya? Ada ilmu sholat duha. Siapa yang sholat duha 2 rakaat, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Hadisnya sama artinya. Taruh tuh di wallpaper. Jadi semangat. Oh iya, sholat duha. Gitu. Ya, ilmu itu banyak, kita jadikan dari ilmu, sekian ilmu yang banyak pegangan dalam kehidupan kita. Nah, di sini salah satunya. Ini kita sudah bahas semuanya. Dan Hatim berkata kepada gurunya, Al-Faidatul Ula, yang beliau katakan,
Anni nazartu ilal khalqi faqala Syaqiq mahi. Gurunya bertanya kepada Hatim, Hatim, apa 8 ilmu yang kau bisa cerna, yang kau bisa ambil dariku selama 30 tahun? Apa 8 itu? Yang pertama apa? Faqala Hatim, dan Hatim menjawab pertanyaan gurunya. Anni nazartu ilal khalqi, wahai guru, sesungguhnya aku mencermati dan aku melihat kepada semua makhluk. Fara'aitu likulli minhum, dan aku melihat dan aku cermati, maka setiap di antara mereka mempunyai kekasih dan kerinduan. Yuhibbuhu wa ya'shubuhu, yang ia selalu cinta, yang ia selalu rindui dalam kehidupannya. Setiap makhluk itu mempunyai orang yang dia cintai, mempunyai seseorang yang ia selalu rindui setiap saatnya. Wa ba'du dzalikal mahbub, dan sebagian di antara manusia mencintai orang yang ia kasihi, yang ia cintai, ila maradil maut, sampai sakaratul maut, sampai apa? Sampai mati, ia menghantarkan kepada, sampai sakit yang menghantarkan kepada kematian. Ila maradil maut. Wa ba'duhu yusahibu ila syafiril qabr, dan sebagian saya melihat ada nih orang cinta sama orang, ya, saking cintanya ya, sampai apa, sudah sakit, ya, sudah lumpuh, udah sakaratul maut, masih dia bersamanya karena cinta. Ada kayak gitu? Ada kan? Ada ditemenin lagi sakit, udah di UGD, di mana lagi? Hah? Apa? ICU, udah. Tuh suara paling serem tuh. Serem tuh. Ditemenin tuh. Karena kenapa cinta dia sama. Dia cinta tuh sama orang sampai sakitnya tuh udah sakaratul mautnya ditemenin. Ada kecintaannya sampai sudah syafiril qabr, sudah di di pinggir kuburnya dia masih temenin, gak bisa dilepaskan, seperti itu. Namun ini dia nih, tadi tuh dibilang apa? Sampai pinggiran kubur. Summa yarji' kulluhu wa yatruku faridan wahidan. Namun ya semuanya itu kembali, semuanya itu pulang. Semuanya pulang, semuanya tidak ada yang bersamanya. Wa yatrukuhu wahidan faridan, dan ia tinggalkan kekasihnya yang selama hidup ia cintai, ia sayangi, ditinggalkan. Enggak ada yang setia sampai bersamanya di alam kubur, yang enggak ada. Wala yadkhul ma'ahu fi qabrihi minhum ahad, dan saya lihat enggak ada tuh manusia yang cinta, yang udah, Beb, mohon maaf Beb, saya cinta mati Beb, ya udah cinta mati nih sama si doi ini, cinta mati, bukan udah cintanya, bukan dia cinta mati, mati. Coba kita lihat tadi si Hatim bilang begini, hai guru, aku melihat manusia, iya dia mempunyai kekasih, dia mempunyai pasangan, dia mempunyai apa yang ia cintai selama di dunia. Namun ya batas kecintaan mereka hanya sampai sebagai mereka sampai menemani ajalnya, detik-detik sakaratul mautnya. Ada di antara mereka batas kecintaannya sampai di pinggiran kuburnya. Dan setelah itu mereka pulang kembali. Mereka tinggalkan kekasihnya sendirian. Masya Allah. Dan aku tidak pernah melihat manusia yang ikut-ikutan masuk ke liang kubur. Ada yang pernah lihat? Ada pernah lihat? Saking cinta mati. Apa istrinya mati, suaminya mati, siapanya mati, ikut-ikutan ke liang kubur. Ada? Ada enggak? Hah? Ada orang gila. Ada.
ikut-ikutan di kubur. Gue cinta mati sama dia, hidup mati gue sama dia. Ini orang bukannya cinta mati, bukan setia cinta, tapi apa? Orang gila, orang stres. Masya Allah, nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya fatafakkartu, kemudian aku tafakur, aku renungkan. Fakultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'u fi qabrihi wa yuqlisu fi. Ternyata seutama-utama, sesetia seseorang yang mencintai kekasihnya, yang mampu ikut bersamanya di liang kuburnya dan memberikan ketentraman dan kenyamanan untuknya. Tuh, sebaik-baik pecinta, sebaik-baik perindu, sebaik-baik ya para pecinta kepada kekasihnya, yang menemani dirinya sampai ke liang kuburnya dan memberikan kenyamanan dan ketentraman untuknya di liang kuburnya. Fama wajadtuhu, dan aku tidak temukan yang mampu menemani sampai ke liang kubur dan memberikan ketentraman kecuali apa? A'malus sholihah, kecuali amal-amal soleh. Akhirnya wahai guru, aku jadikan amal soleh itu kekasih hidupku. Litakuna li sirajan, agar amal soleh itu menjadi pelita untukku di alam kuburku dan memberikan ketentraman dan kenyamanan di alam kuburku, dan ia tidak akan meninggalkanku sendirian sebatang kara. Masya Allah. Kepada yang akhwatnya, akhwatnya paham, akhwatnya paham, yang di belakang paham, insya Allah. Ya Allah, ayo. Ternyata kekasih setia itu adalah amal soleh. Saya cinta istri saya cinta suami saya cinta guru saya cinta anak keturunan saya cinta cucu-cucu saya. Iya, silakan. Namun jadikanlah cinta kita kepada manusia ada batas dan ukurannya, dan jadikan cinta kita kepada manusia hanya karenanya. Paham dari ini? Dengerin. Jadikan cinta kita kepada manusia ataupun segala perkara yang ada di dunia, baik manusia, istri, suami, ya, ayah, ibu, anak, apalagi harta, jabatan, hanya sebatasnya, ada batas dan ukurannya. Paham? 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 Dan yang kedua, jadikan cinta kita hanya karenanya, hanya karena Allah. Cinta karena Allah bagaimana? Iya, cinta karena Allah ketika kita lihat sahabat kita, suami kita, istri kita melanggar perintah Allah, kita tarik, jangan, ayo sholat subuh yuk, jangan maksiat kemari yuk. Itu cinta karena Allah, cintanya karena Allah. Saya cinta suami saya, cinta istri saya karena Allah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah seperti apa? Karena Allah, kalau dia melanggar perintah syariat agama, kita cinta karena Allah, kita ambil. Pengen kejebur, kita tarik, jangan situ. Ada lubang nanti kejebur, jangan sini. Itu cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkecuali satu manusia yang harus kita luapkan, kita serahkan kecintaan diri kita kepadanya hanya untuk satu manusia. Siapa gerangan? Beliau adalah sang idola, sang kekasih Nabi Yuna Muhammad. Hanya satu. La ghair. Enggak ada lagi. Hanya satu. La ghair. Tidak ada
yang pantas kita serahkan kecintaan kita secara totalitas keseluruhan hanya untuk satu manusia, hanya untuk satu manusia, pilihan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begini kita sudah paham ya, untuk istrinya ada takarannya cintanya, untuk suami ada takarannya, untuk guru ada takarannya, untuk anak ada takarannya. Semuanya ya kita kaitkan cinta kita kepada semuanya hanya karena Allah. Dan ingat, dari semua kecintaan kita kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kepada guru, kepada anak, semuanya bermuara cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, kalau ada bertanya, Habib bagaimana? Ada satu manusia yang harus kita serahkan cinta kita untuknya, Nabi Muhammad SAW. Paham sampai sini? Paham? Sekarang Habib mau tanya, jujur ya, sekarang Habib tanya, kalau udah paham semuanya, sekarang kekasih antum semuanya ya, setelah kekasih yang mulia jelas Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang mulia, kekasih antum siapa? Kekasih antum siapa? Kekasih antum siapa? Hatim Al-Asam tadi menjawab. Waduh, ini kayaknya error nih. Amal soleh. Amal soleh. Tidak ada seutama-utama kekasih yang ikut di alam kuburku memberikan keselamatan untukku kecuali amal soleh. Paham sampai sini? Paham? Mudah-mudahan barokah dunia. Amin ya rabbal. Amal solehnya bagaimana biar? Ya, amal solehnya terlebih sholatnya, agar hidup di alam kuburnya enggak sebatang kara. Sholatnya insya Allah serpohon dan